Rahasia hidup tenang ada pada salat. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti tidak pernah benar-benar tenang? Masalah datang silih berganti, hati lelah, pikiran penuh, tidur pun tak nyenyak. Padahal, mungkin secara lahiriah hidup kita terlihat baik-baik saja. Coba jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar tenang? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Di video ini, kita akan membahas satu rahasia besar yang sering kita anggap biasa. Padahal, di sanalah letak ketenangan sejati. Rahasia itu adalah salat, bukan sekadar gerakan, bukan sekadar kewajiban, tapi tempat jiwa pulang. Tuliskan di kolom komentar, saya ingin hidup lebih tenang. 1. Manusia diciptakan dengan kegelisahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan gelisah. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19. Artinya apa? Gelisah itu fitrah. Manusia akan selalu mencari rasa aman, rasa cukup, rasa tenang. Masalahnya, banyak dari kita mencari ketenangan di tempat yang salah. Kita cari tenang lewat harta, jabatan, validasi manusia, hiburan tanpa henti. Namun anehnya, semakin dicari, semakin kosong. Pernah merasakan ini? Tulis pernah di komentar, kita tidak sendirian. Karena ketenangan bukan milik dunia. Ia adalah hadiah dari Allah. Dan hadiah itu, Allah titipkan dalam salat. 2. Salat bukan beban, tapi kebutuhan. Sering kali kita berkata, sudah salat, tapi tetap gelisah. Pertanyaannya bukan sudah salat atau belum, melainkan bagaimana kita salat. Apakah salat kita terburu-buru, hanya menggugurkan kewajiban, pikiran kemana-mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi masalah besar, beliau berkata, "Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Bukan, selesaikan salat, tapi istirahatkan kami." Artinya, salat adalah tempat istirahat jiwa. Coba renungkan, saat sujud, kita paling rendah di hadapan Allah. Tapi justru disitulah kita paling dekat. Masya Allah. Di antara 5 waktu salat, salat apa yang paling kamu rindukan? Subuh, zuhur, asyar, maghrib, atau isya? Tulis di komentar ya. 3. Salat mengajarkan melepaskan kendali. Salah satu sumber kegelisahan terbesar manusia adalah ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin rencana berjalan sempurna. Manusia berlaku sesuai keinginan kita. Hidup tanpa masalah. Padahal, hidup bukan milik kita. Di dalam salat, kita membaca, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalimat ini sederhana, tapi sangat dalam. Salat mengajarkan, aku lemah, aku butuh Allah, aku serahkan urusanku kepadamu. Dan saat kita benar-benar berserah, Allah menggantinya dengan ketenangan. Coba sekarang, tarik napas perlahan, hembuskan, dan katakan dalam hati, ya Allah, aku titipkan semuanya. 4. Ketenangan bukan tanpa masalah, tapi bersama Allah. Salat tidak menghilangkan masalah, tapi salat menguatkan hati menghadapi masalah. Orang yang salatnya terjaga, mungkin tetap diuji, tetap lelah, tetap sedih, tapi hatinya tidak hancur, karena ia tahu, Allah bersamanya. Seperti firman Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jika kamu sedang menghadapi ujian berat saat ini,
Tulis di komentar, "Ya Allah, aku kuat bersamamu." Biar doa-doa kita saling menguatkan. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Jika hidup terasa sempit, jangan salahkan dunia terlalu cepat. Mungkin kita hanya menjauh dari tempat pulang. Salat bukan kewajiban yang memberatkan. Salat adalah undangan Allah untuk menenangkan hati. Mulai hari ini, jaga salat tepat waktu. Perbaiki kehusyukan sedikit demi sedikit. Datanglah kepada Allah sebelum mengeluh pada manusia. Karena rahasia hidup tenang benar-benar ada pada salat. Jika video ini menyentuh hatimu, bagikan ke orang yang kamu sayangi. Dan tulis di komentar, "Ya Allah, jadikan salat sebagai penenang hatiku." Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.